Kami dari Hukum Pagi kelas A. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Almanda Putri Andini. Saya Septi Anissa. Saya Siti Zulfa Masruroh. Saya Ayesa Salsabila. Di sini kami akan memaparkan materi tentang keterkaitan hukum sumber daya alam dengan hukum lainnya, Beserta asas-asasnya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum administrasi negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu hukum sumber daya alam. Hukum sumber daya alam adalah hukum yang mengatur upaya pemerintah untuk mengelola sumber-sumber produksi dan kekayaan alam meliputi bumi, air, energi yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Hubungan keduanya terkait pengelolaan sumber daya alam, maka seseorang atau korporasi yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk usaha ekonomi, maka harus melalui instrumen administrasi negara terlebih dahulu, yaitu untuk perizinannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara hukum sumber daya alam dengan hukum agraria. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu hukum agraria. Hukum agraria adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Nah, hubungan antara hukum sumber daya alam dengan hukum agraria yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan tentang wilayah atau status keagrariaan atas tanah atau lahan yang akan dipakai untuk usaha pemanfaatan sumber daya alam. Contoh dari hubungan itu adalah status tanah pada wilayah pertambangan, apakah tanah tersebut memiliki hak milik, hak guna bangunan, atau tanah negara. Jika status hak milik, maka perusahaan tersebut harus memberi ganti rugi kepada pemilik tanah tersebut sebelum melakukan usaha eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum lingkungan. Nah, apa sih hukum lingkungan itu? Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi yang termasuk di dalamnya, manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Nah, selanjutnya hubungan hukum lingkungan dengan hukum sumber daya alam adalah hukum sumber daya alam merupakan bagian dari hukum lingkungan yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia, makhluk hidup lainnya dalam hal soal SDA yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Nah, dari penjelasan di atas, contohnya adalah setiap kegiatan usaha tambang selalu memiliki dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diatur AMDAL sebelum melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam. Nah, selanjutnya hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum pajak. Hukum sumber daya alam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum pajak karena kegiatan usaha pertambangan selalu diikuti dengan kewajiban pembayaran pajak. Setiap hasil penambangan memiliki kaitan dengan hukum pajak sebab bagi negara yang sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat yang adil dan makmur, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting.
bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya asas hukum sumber daya alam. Yang pertama, asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia memuat asas kenusantara, manfaat, kebangsaan, keseimbangan, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi memuat asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan rakyat, keamanan dan keselamatan, kepastian hukum, dan berwawasan lingkungan. Pengaturan asas hukum dalam undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam secara umum harus memuat asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian, keseimbangan, serta keserasian dan keselarasan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan teman saya di video sebelumnya tentang asas hukum sumber daya alam. Terdapat di mana saja sih asas hukum sumber daya alam tersebut? Mari kita sebutkan ya teman-teman. Yang pertama ada di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Pengaturan asas penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kekayaan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Kemudian yang kedua ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pengelolaan perikanan memuat asas manfaat, keadilan, kemitraan, kemerataan, keterpaduan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Kemudian di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memuat asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, dan akuntabilitas serta keadilan. Selanjutnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara pasal 2 memuat asas kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum, serta kerjasama pemanfaatan dan pengayoman. Yang terakhir ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 2 memuat asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dari uraian-uraian asas hukum pada setiap undang-undang terkait sumber daya alam ada ditemukan beberapa perbedaan dan kesamaan. Perbedaannya terletak pada tidak adanya semua undang-undang mencantumkan asas kenusantaraan dan asas kebangsaan. Padahal asas ini sangat penting karena pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah NKRI tentu diperlukan asas kenusantaraan sebagai ciri khusus wilayah negara Indonesia. Demikian pula asas kebangsaan. Asas ini penting untuk menyatukan bangsa Indonesia sehingga walaupun terpisah oleh lautan tetap dalam wilayah Nusantara yang merupakan satu kesatuan. Jadi dari asas hukum sumber daya alam yang saya baca tadi, itu banyak sekali kesamaan tentang asas-asas tersebut. Karena asas hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan merupakan intisari dari aturan yang mengandung nilai-nilai filosofi, sosiologis, dan moral suatu bangsa. Secara teoritis, asas hukum merupakan spirit yang terdapat dalam produk hukum, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kesesuaian kondisi masyarakat yang dicita-citakan, yaitu seluruh rakyat merasakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian karena berada di naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sekian materi yang bisa kami paparkan. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.